yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan yang memaksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Padahal, pentingnya belajar matematika tidak terlepas dari perannya dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, dengan mempelajari matematika, seseorang terbiasa berpikir secara sistematis, ilmiah, menggunakan logika, kritis, serta dapat meningkatkan daya kreativitasnya. Kegiatan pembelajaran matematika saat ini cukup menyulitkan guru dan siswa, di mana pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Belajar memang termasuk salah satu hal yang penting, apalagi bagi anak-anak remaja SMP saat ini. Masalahnya, anak-anak remaja SMP sekarang cenderung malas untuk belajar matematika dan memilih untuk melakukan aktivitas lain yang menurut mereka lebih menarik. Para remaja yang malas belajar tentu memiliki alasan yang berbeda-beda. Ada yang merasa lelah terhadap pelajaran karena nilainya anjlok terus seperti matematika, ada yang tidak memiliki semangat untuk belajar, dan ada pula yang susah untuk berkonsentrasi ketika disuruh belajar. Usia remaja memang rentan terhadap hal-hal baru seperti lingkungan dan pergaulan baru. Hal ini juga menjadi salah satu faktor mengapa remaja banyak yang malas untuk belajar. Tentunya, para siswa sangatlah membutuhkan motivasi belajar untuk mereka, guna untuk meningkatkan daya tarik mereka terhadap pelajaran tersebut. Setiap orang tentu memiliki cara menumbuhkan semangat belajar pada diri sendiri yang berbeda satu sama lain. Semangat inilah yang disebut dengan motivasi. Lebih tepatnya lagi, motivasi merupakan keadaan internal organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Jika Anda tidak memiliki motivasi, tentu Anda tidak akan melakukan sesuatu hal. Berikut cara meningkatkan motivasi belajar siswa SMP yang dapat guru terapkan di masa pandemi ini. Yang pertama, metode dan kegiatan belajar yang beragam. Melakukan kegiatan yang sama secara terus-menerus tentu akan menimbulkan rasa bosan yang berlebihan. Hal ini tentu dapat menurunkan semangat belajar para siswa. Apabila siswa sudah merasa bosan, tentu akan mengakibatkan terganggunya proses belajar. Cara yang kedua, jadikan siswa sebagai peserta aktif. Contohnya, upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang kedua dengan menjadikan siswa sebagai peserta aktif. Di usia siswa SMP yang masih muda, tentu kehidupan mereka sebenarnya hanya dengan melakukan kegiatan menulis, belajar, berpetualang, menciptakan sesuatu hal baru, menyelesaikan suatu masalah, serta mendesain. Ketika berada di sekolah, jangan pernah menjadikan siswa sebagai peserta pasif di kelas. Kenapa? Karena hal tersebut dapat menurunkan minat dan mengurangi rasa keingintahuannya. Gunakanlah metode belajar yang aktif dengan memberikan siswa tugas berupa simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Jangan berikan jawaban apabila tugas tersebut dirasa sanggup dilakukan oleh siswa. Cara yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Karena kelas yang aman dan tidak mendikte umumnya akan membuat siswa merasa didukung untuk berusaha. Hal ini akan berpengaruh terhadap minat belajarnya dan akan menumbuhkan motivasi belajar secara tidak langsung. Cara yang keempat, berikan tugas yang proporsional. Segala tugas di kelas dan pekerjaan rumah tidak selalu bisa disetarakan dengan nilai. Jangan hanya berorientasi pada nilai dan coba penekanan pada penguasaan materi. Cara yang keenam, antusias
antusias dalam mengajar. Antusiasme seorang guru dalam mengajar ternyata salah satu faktor yang penting untuk menumbuhkan motivasi belajar dalam diri para siswa. Cara yang ketujuh, pemberian penghargaan untuk memotivasi. Cara yang kedelapan, belajar kenali minat siswa. Cara yang kesembilan, peduli dengan siswa. Umumnya, para siswa akan menunjukkan minat dan motivasi belajar mereka kepada guru yang memiliki perhatian kepada mereka. Cobalah membangun hubungan yang positif dengan para siswa. Caranya mudah, Anda bisa menceritakan kisah hidup Anda yang positif pada mereka. Kemudian cara yang terakhir, belajar hargai kesuksesan dan keteladanan. Hindari komentar negatif terhadap kelakuan buruk dan performa rendah yang ditunjukkan oleh siswa. Akan lebih baik jika Anda memberikan apresiasi bagi siswa yang menunjukkan kelakuan dan kinerja yang baik. Pujian positif dan dorongan secara tidak langsung akan menjadi penggerak yang turut berpengaruh dan memberikan aspirasi bagi siswa yang lain untuk berprestasi.